Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam pertemuan hari ini dan juga sudah menyediakan waktunya dengan segala kesibukan Bapak Ibu untuk belajar bersama dengan saya terkait dengan penerapan dan pengalaman budaya positif. Saya berusaha untuk menyebarkan hasil pengalaman saya belajar bersama teman-teman yang ada di CGP itu Ibu Bapak. Nah, untuk saat ini sebelum memulai kegiatan hari ini kita buka dengan doa lebih dahulu. Mohon kesediaan Pak Ian untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan atas rahmat kurnia yang boleh kami terima saat ini. Bapak, saudara kami akan melaksanakan kegiatan aksi nyata menyebarkan penerapan dan pengalaman budaya positif yang dibawakan oleh Pak Petrus. Sudi kiranya Engkau memberkati kami supaya apa yang diberikan sungguh bermanfaat bagi kami semua. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Ian sudah memimpin doa pagi hari ini. Kemudian mohon kesediaan Bapak Ibu Guru untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu dulu di sini. Bapak Ibu duduk kembali. Baik, mohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan atau pengantar di dalam kegiatan hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Petrus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan praktek baik dari CGP Angkatan ke-9 dari sekolah kita, yaitu Pak Petrus. Semoga nanti Pak Petrus pelatihan CGP-nya berjalan dengan lancar, maksimal, dan membuahkan hasil sesuai yang diharapkannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu untuk mendukung
acara praktek baik Pak Petrus ini, karena saya mengharapkan juga suatu saat nanti Bapak Ibu yang belum sempat menjadi CGP pendaftaran angkatan ke-11 sudah dimulai lagi, dan harapannya Bapak Ibu mencoba mendaftarkan supaya juga menjadi CGP. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan praktek baik tentang budaya positif ya yang akan dibawakan oleh Pak Petrus. Mudah-mudahan apa yang diperoleh Pak Petrus selama pelatihan di CGP ini bisa dibagikan kepada kita semua, sehingga kita semua juga dapat mempraktekannya dengan baik kepada siswa-siswi kita, supaya apa yang diperoleh Pak Petrus di CGP juga kita mengetahui dan dapat mempraktekannya. Dengan demikian nanti kita semakin mantap untuk mewujudkan atau menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, dan terlebih kita bisa membuat putra-putri kita menjadi senang belajar di tempat kita, dan juga semoga menjadi promosi yang baik buat sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya, dan terima kasih Pak Petrus sudah mau berbagi praktek baik dengan rekan-rekan kerjanya. Semoga harapannya menjadi terwujud dan kita semua menjadi bersatu semangat kerjasama untuk menjadikan putra-putri yang dititipkan pada sekolah kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa belajar senang di sekolah kita. Kiranya itu sebagai pengantar dari saya sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Petrus untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Suwinda sebagai Wakil Kepala Sekolah. Bapak Ibu, untuk hari ini ya, saya berusaha untuk membagikan hasil pengalaman saya belajar di program guru penggerak. Ya, di dalam program guru penggerak saya didampingi oleh fasilitator yakni Ibu Christine Ingrum, kemudian pengajar praktik atau disebutnya PP yang sering datang ke sekolah kita ya, untuk pendampingan individu yakni Ibu Satika Ratnayu. Nah, beliau-beliau ini selalu mendampingi saya di dalam proses program guru penggerak. Nah, terkait dengan diseminasi pemahaman budaya positif di SMA Yudarso, Bapak Ibu, sebelum masuk lebih dalam lagi, mari kita membuat kesepakatan di dalam kelas ini agar kelas kita nyaman begitu. Kira-kira, biar kita nyaman, kesepakatan atau toilet, izin silakan diperbolehkan gitu ya. Kalau nanti tidak perlu ditahan-tahan. Nah, terkait dengan diseminasi pemahaman budaya muslim di SMA Yudarso, nanti kita coba mulai dari refleksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti kita akan refleksikan dan bisa memahami ya, terkait dengan konsep inti budaya positif. Begitu banyak gitu ya konsep intinya. Untuk menerapkan budaya positif itu memang nggak gampang gitu ya, butuh prosesnya untuk pembelajaran dan butuh pemahaman yang mendalam. Yang pertama itu nanti kita berusaha untuk memahami terkait dengan perubahan paradigma belajar kita, gitu ya. Kemudian terkait dengan disiplin positif, kemudian pemahaman terkait juga dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga akan mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Lantas ada posisi kontrol institusi kita sebagai guru. Kemudian ada praktik nyata yang saya lakukan di kelas terkait dengan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari tulisan yang sudah dibuat di dalam kelas saya.
Kemudian segitiga institusi juga saya akan memberikan contoh secara langsung terkait dengan penanganan anak, ya, ya, sebagai gambaran saja. Nah, semoga dengan konsep ada banyak gitu ya, begitu banyak 8 konsep intinya, semoga nanti Bapak Ibu bisa menangkapnya, kemudian bisa mempraktikannya di dalam proses kegiatan kita di sekolah, ya, penerapan terkait dengan budaya positif. Kita mulai refleksi dulu. Dengan refleksi, Bapak Ibu pasti juga sudah memahami kita terkait dengan mulai dari diri kita masing-masing, paham terkait dengan posisi kita ini sebagai pendidik, kan gitu ya, sebagai pendidik. Gambaran pendidik itu kalau di dalam filosofi KHD kita itu diibaratkan sebagai seorang petani, seorang petani. Nah, petani ini berusaha untuk menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Bahkan petani juga pasti menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan tanahnya, gitu ya, terkait dengan pupuknya, semua kita sediakan untuk tumbuh suburnya benih yang akan ditanam di sawah itu misalnya. Nah, harapannya ya, sebagai pendidik ya harusnya demikian. Itu Bapak Ibu, kita berusaha untuk merawatnya, gitu ya, tumbuh kembangnya terkait dengan benih tadi. Kalau misalkan perawatan itu kita pelihara gitu ya, tanamannya, kemudian dikasih pupuk, dikasih air, bahkan kalau ada ulat pun ya kita basmi gitu, pakai berbagai macam obat, misalnya diobat gitu. Kemudian ya, biar nanti tumbuhnya itu hasilnya bagus gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan gambar padi, ya nanti padinya dipanennya ya banyak gitu. Nah, terkait dengan kita sebagai pendidik dan kita ini diberikan sebagai petani, Bapak Ibu, kita percaya pada anak juga. Anak itu sebenarnya adalah benih yang berkualitas, ya, benih berkualitas. Tidak ada benih yang jelek, gitu ya. Nah, nanti akan cocok dengan tempat kita tanam, gitu ya, sekolah kita, gitu ya. Pasti kalau misalnya kita itu tempatnya cocok, maka nanti akan tumbuhnya dengan baik. Kalau nggak cocok lahannya itu, ya pasti tumbuhnya juga nggak akan baik. Petaninya menggarapnya nggak mudeng untuk menggarap padinya, benihnya juga nanti hasilnya juga nggak akan baik. Maka ada pemahaman itu Bapak Ibu, semoga bisa memahami terkait dengan ini benar-benar benih yang berkualitas dan kita menyiapkan lahan yang baik juga, biar nanti tumbuhnya juga baik dan hasil panennya juga melimpah, begitu. Itu Ibu Bapak. Di dalam refleksi juga Bapak Ibu, anak-anak kita juga, kita percaya bahwa anak-anak kita ini bukan lagi anak yang kosong atau kertas kosong gitu ya. Tapi anak-anak ternyata itu dibagikan kertas yang sudah ada tulisan baiknya, yang sudah dari kodratnya sana, dari Tuhan gitu ya. Ada tulisan-tulisan baiknya. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu berusaha untuk menebarkan tulisan yang baik yang ada dalam diri anak. Kalau ada pun tulisan jelek atau tulisan yang mungkin buruk, ya kita berusaha untuk menyingkirkan tulisan-tulisan itu. Itu harapannya. Tapi kita berusaha untuk menuliskan tulisan-tulisan baik yang sudah ada dalam diri anak. Memang di awal saya juga merefleksikan diri, anak itu kayak seperti kertas kosong, nggak ada apa-apanya gitu ya. Kemudian kita jejali dengan segala sesuatu ilmu yang kita miliki, kita paksa gitu ya. Tapi ternyata saya juga refleksi, ada kekurangan. Maka saya memperbaiki dan memanen anak itu punya hal-hal baik yang harus ditebarkan gitu. Nah, kita berusaha untuk bantu gitu ya. Nah, dengan benih yang berkualitas tadi, anak-anak yang berkualitas, itu kita refleksi Bapak Ibu sebagai pendidik. Kemudian mulai dari diri lagi, nah ini tanggung jawab kita gitu ya, sebagai seorang guru yang terkait dengan budaya positif, bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif gitu ya, di lingkungan di warga sekolah kita, ini saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti pasti akan menumbuhkan karakter bagi anak.
Dan nanti ketika sudah terbentuk dengan baik, maka nanti juga akan membentuk suatu budaya positif gitu ya, yang sudah kita lakukan. Mungkin kita juga akan memberikan banyak keteladanan. Nah nanti Bapak Ibu coba Bapak Ibu berbagi gitu ya, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini. Mungkin apa yang Bapak Ibu sudah dilakukan, memberikan keteladanan baik, memberikan budaya positif untuk anak. Kira-kira apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana guru itu Bapak Ibu menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Bagaimana Bapak Ibu menanganinya? Bisa berbagi Bapak Ibu terkait dengan pengalaman Bapak Ibu terkait dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah selama ini, ya. Yang mencontoh teladan Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa nih memberikan contoh keteladanan positif sebagai seorang pendidik? Oke, silakan Pak Yan. Oke. Salah satu contohnya adalah kita membuang sampah di tempat sampah seperti itu. Salah satu contoh, kemudian sikap jujur pada saat mengerjakan soal ulangan, artinya menyelesaikan soal-soal ulangan dengan bertanggung jawab secara mandiri. Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Ya, terkait dengan kejujuran, kemudian terkait dengan kebersihan, keteladanan yang Pak Yan berikan untuk anak, dan nampak dan terlihat gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu contoh pengalaman Bapak Ibu selama ini? Saya mencoba untuk men-sharekan apa yang sudah biasanya dilakukan, dan saya yakin teman-teman Bapak Ibu guru semua juga melakukan hal yang sama. Cuma mungkin hari ini kita harus berbagi begitu ya. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Sebenarnya kita mulai dari sesuatu yang simpel. Datang pagi hari ketika ada anak menyapa selamat pagi, yuk kita membiasakan diri untuk selamat pagi juga atau apapun. Bahkan kadang-kadang kalau siswanya belum menegur kita, alangkah baiknya kalau guru itu juga menegur terlebih dahulu gitu, sehingga saya pribadi merasakan nyaman begitu karena bisa saling bertegur sapa di pagi hari, belum ada beban sama sekali. Mungkin begitu Pak Petrus, Mater Nuwun. Mantap Pak Yan, gitu ya. Berikan contoh 5S gitu ya. Ya, sama sahabat. Senyum semua. Tapi kita dulu dari kita, bukan dari anak ya. Oke, nah, terima kasih Bapak Ibu. Ada contoh lain yang selama ini Bapak Ibu lakukan, memberikan keteladanan atau budaya positif. Baik, mungkin kalau saya datang ke kelas ya Pak, nah itu kan masuk ke kelas, biasanya saya ketuk pintu, ya saya buka pintunya, saya pasti berdiri di situ, kemudian otomatis kan anak kebiasaannya adalah memberi salam, ya kan, salam. Dan selama anak-anak tidak berdiri dan memberi salam, saya tidak akan melangkah maju masuk lebih ke arah sini ya. Itu yang sering saya lakukan. Jadi bahkan kalau mereka agak lama, saya mengucapkan lebih dahulu. Misalnya siap berdiri, ucapkan salam. Gitu. Saya malah mulainya begitu. Jadi anak dari situ jadi tergerak untuk kemudian kelasnya memimpin ulang lagi. Gitu. Ini itu kemudian yang pertama sebelum saya mengarah ke tempat duduk saya, itu selalu saya memeriksa, misalnya kalau hari Senin dan Selasa kan pakai dasi ya, nah itu saya selalu memeriksa itu. Kemudian kalaupun menemukan anak yang tidak pakai dasi, pasti
akan saya tanya karena itu sudah kebiasaan kita sebagai budaya kita bahwa setiap hari Senin harus pakai dasi, maka saya akan tanyakan kenapa kok dasinya belum dipakai gitu ya. Dasinya emang di mana gitu kan. Itu sih paling tidak saya paling dari sini dalam hal disiplin ketertiban gitu. Baik, terima kasih Bu Sulis. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga nggak tahu apa yang dilakukan Bu Sulis ya. Ketika memberikan contoh dari ketuk pintu, kemudian masuk ke kelas, ya, sebelum akan memberikan salam, ya, Bu Sulis tidak akan melangkah gitu ya. Ini kan memberikan istilahnya contoh yang baik untuk anak, biar membangkitkan, oh ingat terkait dengan nilai apa yang harus ditanamkan. Itu terima kasih Bu Sulis gitu ya. Nanti bisa dilakukan juga ke Bapak Ibu yang lain gitu. Bagi Bu Sulis juga ternyata bisa sudah sekaligus menjawab terkait dengan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di anak gitu ya. Yang terkait dengan muncul masalah tadi tidak memakai dasi, ternyata Bu Sulis sudah mengingatkan kembali terkait dengan hal yang terbaik untuk menggunakan dasi. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pengalaman lain Bapak Ibu yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu yang lainnya, tapi Bapak Ibu lakukan. Ada Bapak Ibu? Akan suasana positif gitu di lingkungan sekolah gitu. Bapak. Mungkin ini juga sudah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain, tetapi yang pernah saya lihat itu saat saya pernah masuk di dalam kelas, kalau kelas tertentu, pernah saya melihat anak di mana posisinya itu sudah berdoa seperti itu. Nah, ada anak beberapa itu yang berdoa, dan ada anak itu yang saya lihat itu ngobrol seperti itu. Nah, di sana itu saya mencoba memberikan sebuah arahan sih sebenarnya, arahan yang mana itu saya mencoba bukan mengingatkan, tapi agar mereka itu bisa menghargai teman-temannya yang lain itu. Jadi saya mencoba memberikan sebuah saat ini masukan. Ya teman-teman semua, saya itu tidak tahu istilah kondisi keluarga kalian itu seperti apa atau keseharian kalian itu seperti apa. Nah, tetapi di saat kita sedang ada berdoa, ya mohon kiranya jangan sampai ya kalau bisa membuat ketidaknyamanan kepada teman-teman yang lain yang sedang berdoa. Mungkin cara menghargainya coba kalian itu hening dulu sebentar, meskipun kalian itu tidak ikut berdoa, agar tidak mengganggu kenyamanan mereka itu atau mengganggu konsentrasi mereka itu bisa berdoa. Saya minta di sini itu coba dihargai dulu seperti itu. Nah, saya tidak memaksakan kalian harus mengikuti aturan. Kalau saya berdoa sampai berdoa, saya tidak memaksakan, karena kalian punya keyakinan kepercayaan masing-masing. Kapan Anda saling berdoa dan setelah itu apa Anda lakukan. Tapi kebetulan di sini memang ada aturannya itu jam begitu sudah berdoa. Tapi setidaknya kalau memang kalian itu sudah berdoa, coba ya lihat dulu sekitar kalian itu apakah ada yang sedang berdoa. Kalau memang tidak ada, ya silahkan, tapi tetap dalam kondisi hening. Jangan sampai membuat gesekan dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Memang mungkin bahasa saya yang sedikit beda seperti ini. Terima kasih Bapak terkait dengan mengingatkan tentang berdoa dan saling menghargai di kelas gitu, Bapak. Terima kasih atas pengalaman Ibu Bapak sekalian. Pak itu mau share Ya, terima kasih. Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan untuk memberikan murid? Ya, mungkin ini pengalaman pertama saya juga Bapak. Terus di tahun ini saya dipercaya sama kepala sekolah dan kurikulum untuk menjadi wali kelas. Jadi banyak sekali konflik di antar murid gitu ya, terutama di kelas saya, apalagi di pelajaran saya. Dan terkadang ada beberapa anak yang mau mulai terbuka kepada saya, Pak, saya punya masalah seperti ini, Pak, saya punya masalah seperti ini. Tentu saya dalam menangani konflik antar murid itu memang benar terjadi, dan saya tentu tidak berjalan sendiri Pak. Terus
saya mungkin menemukan kedua orang anak tersebut ya, untuk bisa menyampaikan apa sih permasalahannya. Kemudian setelah itu ya kita cari bersama, dan saya meminta tolong bantuan BK. Jadi supaya nggak berhenti di saya saja. Jadi ada supaya selesai permasalahan tersebut, dan puji Tuhan anak tersebut juga bisa menerapkan atau bisa memaafkan gitu. Dan intinya dari yang pengalaman saya ini adalah kita belajar mendengarkan apa sih yang dimau anak gitu ya. Dan sampai saat ini pun saya masih belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik, dan bagaimana menjadi sosok figur seorang guru, karena masih banyak pembelajaran atau pengalaman yang harus saya jumpai. Seperti itu Pak Petrus. Terima kasih Pak Dito terkait dengan penanganan siswa terkait dengan penjelasan masalah-masalah. Berarti posisikan diri sebagai pendengar yang baik untuk anak yang bermasalah. Ada pengalaman Bapak Ibu yang lainnya? Cukup? Terima kasih atas pengalaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan suasana menciptakan budaya yang positif di sekolah. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi itu punya nilai tersendiri atau nilai-nilai tertentu yang bisa ditangkap oleh anak, dan punya sutradara yang terbaik yang dimunculkan dari Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin nanti anak pun juga melihat Bapak Ibu mempraktikkan hal yang sama untuk di dalam kehidupannya sehari-hari. Terkait dengan penanganan anak, mungkin kita juga harus banyak belajar terkait dengan penanganan anak. Saya pun juga banyak belajar terkait dengan penanganan anak, memposisikan diri harus posisi yang mana nih. Nanti kita akan banyak belajar juga memposisikan diri ketika menangani anak. Apakah posisi saya ini benar atau tidak, gitu ya? Atau membuat ketidaknyamanan bagi anak, atau menekan anak bahkan, gitu ya? Atau bahkan membuat anak nanti malah sakit hati, bahkan mungkin bisa jadi dengan kata-kata yang kita ungkapkan anak-anak bisa bunuh diri, gitu. Tapi jangan sampai kan gitu. Itu Ibu Bapak, terima kasih atas refleksi dari Ibu Bapak sekalian dengan mulai dari diri kita masing-masing. Kemudian untuk semakin memahami terkait dengan kunci inti budaya positif, kita coba pahami yang pertama lebih dahulu, yakni perubahan paradigma belajar kita, gitu ya. Kalau kita sebagai pendidik pasti model utamanya kan pasti juga belajar, gitu ya. Model belajar itu paling yang utama sebagai pendidik untuk selalu memperbarui dirinya. Coba nanti Bapak Ibu juga berusaha untuk memperbarui diri, gitu ya. Nah, terkait dengan perubahan paradigma belajar kita, terutama untuk penanganan anak, ini khususnya tentang kontrol kepada siswa nantinya. Tapi kita coba dulu pada diri kita, bikin dua kan kelompok gitu ya, berdua Bapak Ibu. Nah, tolong ya, berdua. Kita coba ini permainan gitu, bukan permainan ya, praktek sederhana terkait dengan kontrol diri, gitu ya. Berdua ya. Saya nggak coba. Tes gitu ya. Yang posisi A, Bapak Ibu yang mana dulu nih? Yang posisi A, ya kan? Nanti mau posisikan diri. Yang A, Bapak Ibu siapa? Pak itu mau A, B? A. Kemudian kuning B. A, B. Pak Pol mana? Jangan sama. Saya sangat ini. Untuk yang A, posisi A itu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda, gitu ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, gitu ya. Karena Anda begitu penting untuk kehidupan Anda, gitu ya. Dan yang posisi B berusaha untuk membukanya.
Bu Rin mau tukar dulu sama Bu apa ini? Oke. Jadi oke, siap ya Bapak Ibu ya, siap ya. Yang posisi A itu mengepalkan tangan, ya. Iya, kebanyakan mungkin ada penjaga di dalam kepala tangan itu, gitu ya. Nah, yang posisi B berusaha untuk merebutnya, ya. Iya, dengan berbagai cara, dengan menggelitih boleh, membujuk boleh, gitu ya, bahkan menghardik gitu. Ya, hanya banyak saja. Atau apa? Emas gitu ya. Contohnya apa emas gitu daerah yang dipegang. Yang Bapak Ibu coba gitu ya. Dan nanti yang B posisikan dia untuk membuka kepala tangan. Monggo silakan dicoba gitu ya. Bisa membuka kepala tangan itu atau tidak? Ya, dengan cara menggoda atau menggelitik gitu ya. Atau menggelitik atau membujuk, bahkan menyuap juga bisa ya. Tangannya juga bisa mengintip apa mengintimidasi. Buka. Coba buka. Bisa Bapak Ibu. Ada yang kebuka Bapak Ibu? Ada yang kebuka? Oh tertutup. Oh kasih ini. Oke, terbuka. Bu, Maya? Oh demi. Gak kebuka ya? Tidak terbuka. Maya? Dan dua cara, yang ini paksaan. Oh, Yang tadi paksaan. Oh gak bisa. Oh gak terbuka. Bisa. Oh ya, kasih kucing dulu. Iya, tadi kalau superman dia. Kasihan kan? Oh terbuka. Oh terbuka. Dikasih duit. Oh. Lu kok pas? Bukanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mempraktekannya. Yang sederhana terkait dengan kontrol diri gitu ya. Coba lakukan. Nah, pertanyaan dari saya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa istilahnya? Ada alasan apa kok dibuka tangannya? Atau bahkan ditutup? Apa alasannya? Kasihan. Kenapa dibuka? Kenapa ditutup? Kasihan. Bisa Bapak Ibu menjawab apa? Apa? Kenapa dibuka? Alasannya apa? Kenapa ditutup? Alasannya apa? Dia belum memberikan jawaban. Karena dia ini merasa sedih, tidak bisa cerita. Kenapa ini kok begini terus? Terus saya nanya, ada apa sih? Akhirnya saya buka. Oke, dibuka gitu ya. Kalau bisa dipercaya gitu. Yang kita percaya. Percaya gitu terhadap Buni. Terima kasih Buni. Bu Maya? Tidak. Kenapa tidak terbuka? Nggak mau tetap. Mau disimpan sendiri Pak. Oke, mau disimpan sendiri. Yang harganya itu. Oke, disimpan sendiri ya. Terima kasih Bu Maya. Bu Riri, kenapa enggak dibuka? Tutup dibuka tadi ya? Oh ditutup. Kenapa ditutup? Karena membukanya dengan paksa. Harus buka dengan paksa, kiranya juga tetap nggak mau buka. Karena mau pertahankan apa? Cara mau pertahankan apa Bu? Isinya apa? Oke, terima kasih Bu. Paknya? Oh iya, tadi yang
Kasihan, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala atau yang berusaha untuk membuka dengan segala cara? Siapa yang memegang kontrolnya Bapak Ibu? Si A. Si A ya? Kalau saya si A. Si A gitu ya? Si A. Tadi yang memegang kontrolnya adalah si A gitu ya? Si A. Dia mau membuka atau mau tidak, itu kontrolnya dari si A gitu ya. Nanti untuk membuka atau tidaknya tergantung dari si A nya. Terus tergantung pribadinya. Bisa juga. Betul. B juga bisa membukanya ya, dengan cara yang bagaimana? Yang tepat ya, tapi bukan dengan intimidasi, dengan marah-marahi kan gitu ya. Dapat iya. Berarti pemegang keputusannya adalah yang mengepalkan tangan gitu ya. Betul Bapak Ibu. Dia akan membuka itu sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu ya. Mungkin kesepakatan kita itu. Berarti membukanya sesuai dengan kebutuhan dia. Misalnya butuhnya misalkan ingin dibuka, ya buka. Mungkin diberikan keterbukaan pada orang lain, bisa juga. Itu terkait dengan kontrol. Berarti yang memegang utama adalah diri sendiri sebenarnya, kontrol diri. Itu Ibu Bapak. Nah, perubahan paradigma, pergeseran paradigma teori kontrol Bapak Ibu, kemudian dikembangkan dinamakan choice theory, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Yang sebelumnya ini gambarannya. Miskonsepsi makna kontrol terkait dengan ilusi ini ya. Guru itu katanya bisa mengontrol semua murid, gitu. Ilusi sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya gitu ya. Mungkin mengontrolnya bisa, tapi cuma sesaat ya. Mungkin dengan kita cara mengintimidasi atau dengan peraturan-peraturan yang mencekam gitu ya, itu bisa mengontrol murid gitu ya. Atau dengan kesegaran yang dimiliki bisa. Anak bisa mengikuti atau tidak tergantung anaknya ya, ke guru. Berarti yang mengontrol sebenarnya mereka sendiri, anaknya sendiri gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini tergantung juga sih. Tadi yang di awal terbuka atau tidaknya dari kontrol diri si anaknya. Kemudian itu juga menjadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter, juga sama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, juga ya. Ini sebuah ilusi semua. Ini miskonsepsi terkait dengan kontrol pada orang lain itu Ibu Bapak. Kemudian, nah ini perubahannya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon gitu ya, yang awalnya itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu adalah semua sama. Oke, silakan. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Tapi menurut teori kontrol yang benarnya adalah ternyata realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dengan dunianya masih berbeda-beda gitu ya. Kemudian perubahan yang perlu yakni perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan, entah itu buruk, entah itu baik, pasti punya tujuan. Nah ini kita punya keyakinan di sini dengan stimulus yang kita miliki, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda, Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri sendiri, ataupun bahkan sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ternyata. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Perlu kolaborasi gitu ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan tadi membuka atau tidak kan ada kolaborasi, ada istilahnya cara-cara tersendiri untuk bisa membuka dengan baik, kayak dengan teori kontrol. Kemudian untuk proses berpikirnya, model berpikir menang kalah yang sebelumnya berubah menjadi berpikir menang-menang, ada solusi win-win solution gitu ya. Itu Bapak terkait dengan perubahan-perubahan dalam diri kita terkait dengan kontrol diri.
Kemudian, nah masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu pasti juga bisa memaknai terkait dengan disiplin itu apa, ya. Pasti juga sudah memahami. Hal baru yang saya dapatkan di CGP Bapak Ibu, bahwa makna disiplin itu ternyata berpikirnya bukan seperti kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian menghubungkan disiplin dengan teratur, kepatuhan pada peraturan, gitu ya. Nah, ternyata kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Itu selalu kayaknya. Nggak bisa makan ini, misalnya nggak pakai kaos kaki, nanti dihukum ini. Ada konsekuensi hukuman gitu ya yang ada. Sekarang hukum ini. Kemudian ini pada itu sungguh berbeda antara yang disiplin yang dimaknai di sini, yakni belajar tentang disiplin positif tidak harus selalu dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu digunakan untuk misalnya anak gitu ya. Ini tidak perlu digunakan untuk memberikan hukuman terkait dengan kedisiplinan atau mendisiplinkan anak. Alternatif terakhir, karena anak ini mungkin pemikiran saya juga bahwa Ibu, kalau anak tidak bisa mengontrol dirinya, maka orang lainlah yang bisa mengontrol. Mungkin itu yang sudah kebangetan misalkan, sudah paling kebangetannya. Jadi kita orang lain yang mengontrol. Kalau misalkan dia sendirinya tidak bisa mengontrol, tapi kita berusaha untuk mengarahkan anak itu biar bisa mengontrol dirinya sendiri, ya. Untuk disiplin positif. Ini pemikiran yang saya temukan Bapak Ibu. Yang berikutnya pemikiran Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu Bapak yang tadi terkait dengan disiplin positif memang harus muncul dari diri dalam dirinya sendiri, menjadi manusia yang merdeka. Ya tadi kalau misalnya tidak bisa benar-benar mendisiplinkan dirinya, maka orang lain atau penguasa yang wajib bisa mendisiplinkan diri mereka. Itu Bapak terkait dengan disiplin positif. Nah, pendekatan disiplin yang saya terima juga, pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak untuk mengembangkan kesadaran diri, ya, berdasarkan nilai kebajikan universal. Kita berusaha untuk menanamkan kebajikan universal dan ditangkap anak. Nah, ketika anak itu bisa memahami nilai itu, maka nanti anak bisa mengembangkan gitu ya, untuk disiplin, menghargai dirinya sendiri sebenarnya ketika bisa melakukan terkait dengan nilai kebajikan di dalam kehidupan di sekolah atau di rumah. Dan fokus utama yakni membagikan motivasi internal pada diri anak untuk yang memungkinkan anak untuk mampu mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan, bukan lagi kontrol orang lain akibat dipaksa ataupun akibat dari ujian atau hukuman. Itu Bapak terkait dengan motivasi internal. Memang tugas kita itu berusaha untuk memberikan motivasi internal bagi anak-anak, bisa nantinya akhirnya bisa anak itu mengontrol dirinya dengan baik. Nah, nilai-nilai kebajikan pasti ada hubungannya terus gitu ya, saling berkaitan terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan ini menjadi payung besar gitu ya untuk sikap atau perilaku yang muncul dalam diri sebagai fondasi untuk berperilaku dari dalam diri anak. Ini menjadi tujuan yang mulia ya, ada kebajikan-kebajikan. Di sini juga diungkapkan dari Dr. William Glaser terkait dengan cara kontrol. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Entah itu yang baik atau buruk ya, semua ada tujuannya. Tapi harapannya adalah disiplin yang positif, pasti punya tujuan yang luhur gitu ya, terkait dengan nilai kebajikan yang ditanamkan di situ. Nah, ini dari Diana Gosen gitu ya.
mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya mencapai tujuan mulia. Yang banyak dalam kehidupan kita kebajikan-kebajikan yang kita miliki gitu ya, nilai-nilai itu. Tapi kalau di sekolah jelas nilai kebajikan yang kita gaungkan di kurikulum Merdeka yakni profil pelajar Pancasila yang perlu kita tanamkan. Harapannya nanti anak-anak bisa tumbuh dengan baik, bisa mengontrol dirinya dengan baik juga, gitu ya, untuk mewujudkan pribadi atau karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Bapak Ibu masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Masih. Oh lumayan. Kamu lumayan. Nyanyi. Oh nyanyi. Oh nyanyi. Yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, terus Kebenaran global. yang kritis. Ya. Oke, lagi. Boleh. Satu, tadi Bu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, satu. Kemudian berakhlak mulia. ya, Itu kalau jadi satu berapa mulia? Beriman Terus berkebinekaan global, berkebinekaan global, total mulia, kreatif dan Kreatif. bernalar kritis. bernalar kritis, Mandiri. ada enam ya? Nah, Oke, terima kasih dari Bapak. Ya, kita ingat dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah. Bahkan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita nilai keutamaan ada Bapak Ibu. Oh berbudi pekerti luhur. Nilai utamaannya consciousness, compassion, karakter dan kompeten. Terima kasih Bapak Ibu. Gitu ya. Nah nanti itu kan diijawantahkan gitu ya. Nilai kebajikan itu nanti anak menerima itu kemudian dipraktekannya dalam disiplin positif melalui keteladanan yang Bapak Ibu lakukan. Mana itu? Misalkan reward and punishment gitu ya, itu ternyata tidak diperkenankan dalam proses pembelajaran. Karena nanti kalau misalkan tidak dikasih reward lagi, nanti mungkin anak juga tidak akan melakukan gitu ya, motivasinya masih dari luar gitu ya. Ataupun tadi dikasih punishment, mungkin anak masih ikut gitu ya, ikut melakukannya. Tapi kalau misalkan nggak ada itu, ya nanti akan kembali lagi gitu. Itu bisa terjadi. Berarti motivasi anak itu mesti dari luar. Harapannya nanti ada perubahan motivasi dari internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
terkait dengan nilai yang tadi, beriman bertakwa gitu ya, misalkan terkait dengan doa gitu ya, tidak lagi disuruh tapi punya kemampuan inisiatif gitu ya, terkait dengan nilai kebajikan yang mereka percayai kan gitu. Dan seperti yang saya lakukan di kelas juga sama, saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas di kelas ya semua kelas, anak berinisiatif untuk memimpin doa. Doa pun tidak hanya yang Katolik saja, tapi terbuka pada agama-agama yang lain. Kalau misalnya Buddha, ya dengan cara Buddha membacakan Parita, ataupun yang Muslim membacakan dengan basmalah dulu, kemudian ada beberapa ayat terkait misalkan di Al-Fatihah dulu baru doa spontan, ataupun misalkan untuk yang Kristen juga sama, normal seperti biasa di Katolik juga sama. Itu Bapak. Nanti anak-anak itu bisa menghargai, bisa mengenal terkait dengan yang mereka lakukan. Itu terkait dengan motivasi internal tanpa disuruh, mereka sudah bergerak, punya kesadaran penuh. Itu Ibu Bapak. Kemudian di sini juga diminta guru hendaknya mampu memilah-milah perilaku murid dan harus fokus menumbuhkan motivasi internal. Berusaha untuk dibangkitkan, berusaha untuk menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebih untuk mengurangi motivasi eksternal dari anak. Itu lanjutkan Bapak Ibu. Kita masih panjang. Nah, kita juga sebagai pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia, nulis gitu ya. Ini anak perlu apakah kebutuhan dasar manusianya apa nih yang perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar bertahan hidup juga pasti kita juga berusaha memahami anak, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak itu ya butuh disayang, tapi sayangnya sebatas sebagai guru dan murid, dan kita punya etika guru gitu ya. Kemudian merasa diterima. Kadang-kadang anak merasa, kan banyak anak di saya zaman COVID mereka banyak yang menyendiri, nggak pede gitu ya dengan dirinya. Mungkin terutama misalkan Bapak mungkin kaget dengan anak-anak yang baru membuka masker 2 tahun 3 tahun berikutnya gitu ya. Ternyata iya gitu ya, ternyata begini. Iya, kebanyakan anak masih baru ya. Ternyata sakit. Tapi ternyata saya tanyakan kepada anak itu sampai sekarang juga tetap pakai masker terus. Karena tidak pede, kayaknya juga merasa diterima kan gitu dengan situasi kondisi saya saat ini. Itu terjadi. Tapi tetap harus diterima apapun itu gitu Bapak. Itu ya. Dan butuh diterima. Dan nanti kita berikan penguatan itu. Kemudian anak juga punya kebutuhan terkait dengan kebebasan. Kebebasan, tapi bukan kebebasan sebebas-bebasnya itu, tapi terkait dengan kemerdekaan diri mereka, bisa mengatur dirinya mereka sendiri gitu ya. Kemudian kesenangan, anak juga butuh kesenangan di dalam proses pembelajaran. Kita juga memperhatikan ketika anak kok lesu terus gitu ya, maka kita bisa melihat menggerakkan anak biar dia senang gitu. Dengan bermain, dengan cara apapun yang kita bisa lakukan. Kemudian penguasaan ini terkait dengan pengakuan diri, kemampuan yang dia miliki Bapak Ibu, yang dia kuasai gitu ya. Dia mampu apa, bisa kuasai apa, ya kita mengakui apa yang dia lakukan, ya atau dia bisa gitu ya. Nah, kita terima penguasaan. Itu yang bisa kita pahami adalah dengan kebutuhan dasar manusia. Kita lewati Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan posisi kontrol guru ya. Kita bisa berefleksi sambil di sini kita berefleksi Bapak Ibu. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum, yang kedua itu membuat merasa bersalah, kemudian yang teman. Kita fokus pada penghukum. Kalau penghukum itu rasanya pasti dengan kata-kata kasar kan gitu ya. Kata-kata sedikit-sedikit melihat anak yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan, langsung hukum, ditindak langsung gitu ya. Langsung hukum tanpa ada istilahnya pembicaraan lebih dahulu gitu.
Langsung misalkan potong rambut, langsung potong. Misalkan rambutnya udah 2 gram gitu ya, langsung potong, diukur langsung. Tapi ternyata kalau sekarang nggak boleh Bapak Ibu ya, boleh dilakukan di sekolah gitu ya. Nanti mungkin bisa dilakukan dengan kerjasama dengan barbershop ini misalkan. Itu penghukum, dikit-dikit hukum gitu ya. Membuat anak itu merasa tidak nyaman, membuat anak itu merasa tidak nyaman, bahkan merasa sakit hati, gitu. Bahkan nanti memunculkan dendam juga kepada guru atau kepada kita. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Saya pun juga refleksi, gitu ya. Apakah posisi saya di sini? Saya berpikirnya kadang-kadang saya ada di sini, gitu, di posisi penghukum. Ya dengan kata-kata yang keras gitu ya, kayak seperti menghadik gitu ya. Dengan kata-kata anak itu sakit, nyerupit misalkan, mungkin tidak sadari. Kemudian membuat rasa bersalah ya juga ya. Akhirnya anak merasa murung. Kamu itu membuat kecewa bapak, ya, terus ya. Saya sebagai wali kelas, kamu membuat kesalahan terus saja. Kamu nggak lihat bapak, nggak lihat orang tuamu, mempermalukan terus dengan segala kesalahan yang kamu miliki. Itu kan membuat anak itu merasa bersalah terus. Dengan posisi ini tuh identitas mereka tuh semakin gagal, bukan menjadi identitas yang sukses, jadi gagal. Kemudian yang posisi teman, ternyata posisi teman juga ya seperti cincang lah gitu ya. Ketika melihat anak itu karena saking dekatnya gitu ya, padahal melanggar aturan gitu ya, melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan. Ketika memposisikan diri sebagai teman, ya wis lah, ya udah, ya. Yang penting nggak apa-apa, ya silakan saja. Posisi teman, kayak jadi teman sendiri, ya teman sendiri. Anak mungkin bisa akan bertahan dan ngikutin bapak ibu, tapi tidak akan bertahan lama, gitu ya. Tapi bisa juga nanti akan melunjak anak ke guru, bisa juga terjadi. Posisi teman. Posisi pemantau itu guru yang selalu mencatat gitu ya kesalahan anak, mantau misalnya anak itu punya banyak kesalahan, punya track recordnya gitu, langsung dimunculkan kembali, dipantau terus menerus. Nanti biar jatuh. Kenapa Bu ini? Jatuh apa? Akhirnya tangannya terbuka. Oh, tangannya terbuka. Oke. Itu akan dengan pemantau Bapak Ibu. Tapi tetap pemantau itu akan tetap menghukum, ya, tetap menghukum, dihukum karena membuat kesalahan tadi. Yang terakhir adalah manajer. Yang manajer itu berusaha untuk ngajak berpikir siswa, ngajak siswa itu mempertanggungjawabkan perilakunya kan gitu. Ngajak berpikir, gitu. Mempertanggungjawabkan perilakunya, membimbing menemukan solusi yang tepat. Solusinya bukan dari kita gitu ya. Anak biar bisa menemukan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kita berusaha untuk mengiyakan terkait dengan istilahnya solusi yang dia ungkapkan. Tapi kita juga bisa memberikan tawaran solusi. Tapi anak yang bisa menentukannya itu. Kami setidaknya kita punya kesepakatan bersama untuk mempertanggungjawabkan perilaku anak yang mungkin menyangkut bapak. Nah, guru itu berusaha untuk mengacu pada institusi yang memungkinkan siswa dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri, hingga menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah ini saya juga belajar, Bapak Ibu pasti nanti ada prosesnya untuk anak. Anak pasti juga akan merasakan kok ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, beda lagi dengan penghukum tadi, gitu ya. Beda lagi dengan sebagai teman, beda lagi dengan sebagai pemantau, gitu. Atau membuat merasa bersalah. Saya kemarin berefleksi di dalam di forum diskusi, ya saya memposisikan ternyata banyak hal yang dalam diri saya harus diperbaiki, kan gitu. Kita harus benar-benar memposisikan diri ke manajer. Nah, kita sela-sela Bapak Ibu untuk terakhir itu tadi membuat posisikan diri kita sebagai manajer, kita menambahkan diri pahami juga tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di kelas atau sekolah dengan diskusi melibatkan murid bukan dari guru saja gitu ya.
dengan segala aturan-aturan yang kita miliki, tapi buat kesepakatan biar nanti kelasnya nyaman, mereka bisa bertumbuh, bisa punya motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri, muncul dengan sendirinya melihat keyakinan-keyakinan yang ada yang dalam sudah disepakati itu Bapak. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini contohnya yang saya buat di kelas 12 IPA 1. Kalau ini mah organigram Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kecil ya? Oke. Kecil ya? Saya coba bacakan gitu ya. Keyakinan kelas yang sudah kami revisi sebelumnya belum ada kata-kata yang melengkapi, yakni kami meyakini bahwa itu belum kami lengkapi. Sebelumnya itu hanya bertitik beratnya itu adalah berinisiatif ya. Tapi kami berusaha untuk menuliskan lengkapnya ini. Sebelumnya juga belum ada nilai kebajikan yang terkandung di situ. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak tertulis secara spesifik Bapak Ibu. Tapi kami berusaha untuk menuliskan secara spesifik terkait dengan nilai yang akan digaungkan atau istilahnya yang mau ditumbuhkan di kelas itu. Nah ini kami coba, kami meyakini bahwa berinisiatif untuk memimpin doa sebagai tanda keberanian untuk mengamalkan nilai keagamaan. Nah nilai kebajikan yang ada di situ adalah religius, ketaatan, kemudian akhlak mulia dan keberanian. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan. Jadi anak nanti akan sadar dengan sendirinya, tidak disuruh begitu saja. Kemudian ini, kami meyakini perlunya minta izin ketika melakukan sesuatu di luar aktivitas pembelajaran kepada guru yang mengajar untuk menumbuhkan nilai kedisiplinan, ketaatan, dan sopan santun. Mungkin ini panjang. Terus kami meyakini untuk bersosialisasi dengan teman-teman agar dapat mengenal mereka secara lebih dekat. Karena melihat karakter anak di sana itu mungkin belum bisa mengenal lebih dekat, walaupun sudah kelas 12, ternyata mereka jauh gitu ya. Tapi berusaha untuk mendekatkan diri mereka dengan nilai kebersamaan, gotong royong, cinta kasih, dan sosial. Itu yang ketiga. Ada 7 Bapak Ibu sebenarnya terkait dengan keyakinan kelas yang ada yang sudah dibuat dan direvisi. Nah, semoga nanti menjadi gambaran Bapak Ibu untuk membuat yang baru atau membuat revisi yang baru. Yang penting ada kata-kata meyakini bersama-sama. Kemudian ada nilai kebajikan yang terkandung di situ. Paling itu yang selalu diingat gitu ya. Aku harus apa? Nah, kemudian ada testimoni juga dari siswa. Selamat pagi, Kak kedua akan menyampaikan kembali dari keyakinan kelas kami yaitu kelas. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel dari SMP dan saya adalah jadi saya sendiri merasakan perbedaan manfaat dari dibuatnya keyakinan kelas. Yang pertama itu kan keyakinan kelasnya itu dibuat secara bersama. Maka dari itu kami sebagai siswa itu dari sisi tidak merasa keberatan menjalankan karena akhirnya kita sendiri yang membuat. Nah dengan dibuatnya itu bersama, dibuatnya dengan yang tersebut bersama-sama ya dan adanya konsep bersamaan itu konsep mobilitas. Jadi itu membuat semua kata-kata kita buat itu untuk diri kita sendiri, jadi bukan atau orang lain, bukan karena ada pesan. Nah, apakah dibuatnya dengan hidup lebih tidak? Pastinya sangat penting karena pada akhirnya dibuatnya dengan pasti itu untuk kesamaan kita semua, untuk pasti jadi peraturan lebih ada sekali dalam kita membutuhkan. Nah, semua manfaat hidup dari dibuat Perkenalkan saya disiapkan dari SMA Islam Jakarta dari kelas 12 1 dan terakhir kelas saya itu Nah, keyakinan kelas ini membuat saya menjadi lebih termotivasi karena mencerminkan diri saya sendiri pada saat di kelas. Kita menjadi lebih disiplin, teratur, bertanggung jawab, dan juga banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang terdapat di keyakinan kelas kami. Nah, membantu kelas ini jadi sebuah pelajaran itu bagi untuk kelas lain, mulai kelas
kelas kami tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita diajarkan banyak nilai-nilai kebajikan, termotivasi oleh keyakinan dari apa yang kita sepakati dalam kelas, dan membuahkan hasil seperti sekarang kelas menjadi lebih aman dan tentram. Jadi kelas ini menjadi tempat belajar yang sangat cocok untuk saya sendiri dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi itu saja. Terima kasih. Demikian materi dari kami. Terima kasih. Itu Ibu Bapak yang sudah dialami oleh anak terkait dengan kejadian kelas. Pasti Bapak Ibu juga sudah membuat itu ya di setiap kelasnya. Ini tinggal diingatkan kembali terkait dengan kejadian kelas. Makanya nanti ketika sudah dilakukan dan motivasi sendiri, mereka menunjuk budaya positif bagi mereka gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi ya. Bagaimana tadi hubungannya dengan manajer tadi Bapak Ibu terkait dengan posisi kita sebagai manajer berusaha untuk mendampingi atau menuntun siswa kita yang bermasalah agar nanti bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri dan nanti bisa memperbaikinya dirinya sendiri dengan cara pendekatan segitiga restitusi ini. Pendekatan segitiga restitusi hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, yakni menstabilkan identitas, ya. Terkait dengan menstabilkan identitas itu bisa diungkapkan kata-kata ini. Oh, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Gitu. Ketika mungkin anak itu datang dengan berbagai masalahnya, gitu ya, mungkin masih menggubu-gubu dengan dirinya itu. Kuat dengan dirinya, dengan masalahnya mungkin masih diberikan juga ya, gitu. Tapi kita berusaha menstabilkan identitasnya. Jangan sampai identitas itu menjadi gagal, tapi harus pada mencapai kesuksesan. Kemudian ungkapan yang bisa kita lakukan adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini terkait dengan pelanggaran ini, misalkan terlambat gitu ya. Ini bukan hanya satu-satunya. Tapi bukan berarti kita itu melegalkan kesalahannya, bukan ya. Tapi hanya menstabilkan dulu terkait dengan identitas dirinya. Kemudian terkait dengan tahap kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini ketika sudah stabil identitasnya, tahap berikutnya itu ya silakan ada terkait dengan validasi tindakan yang salah. Tentu kalau misalkan melakukan kesalahan itu punya tujuan tersendiri gitu ya. Kira-kira anak nanti akan terbuka kepada kita, menjelaskan kepada kita alasannya apa toh kok itu melakukan kesalahan itu. Setiap perbuatan pasti ada tujuannya, entah itu yang perbuatan baik atau benar, yang pasti ataupun yang salah gitu ya, pasti ada tujuannya. Maka kita harus cari tahu, telusuri baik-baik gitu ya, dan diingatkan kembali. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu? Kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan, ya kita berusaha untuk memahaminya apa yang menjadi istilahnya alasan kalau dia itu salah, cari tahu dulu sedalam-dalamnya. Kemudian terakhir nanti menanyakan keyakinan kelas, bahkan keyakinan yang dia ingat, gitu ya, biar nanti ingat gitu ya, bisa memperbaiki dirinya, bisa merefleksikan dirinya. Oh, ketika aku salah, maka apa yang harus diperbaiki? Langkah-langkahnya apa saja? Ingat ini, keyakinan kelas apa yang kita yakini. Ungkapan berikutnya, kamu mau menjadi seorang seperti apa? Memang Bapak Ibu ini langkah-langkahnya nggak gampang gitu ya. Butuh ini ya, teknik komunikasi yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini memang nggak gampang. Nah ini guru berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, istilahnya dengan konsekuensi yang mereka lakukan, bertanggung jawabkan dirinya. Itu Ibu Bapak. Nah contoh langsung saya berikan saja. Nanti Bapak bisa mengamati misalnya, ini mohon maaf saya menggunakan nama Pak Ian gitu ya. Nanti adalah video ini. Saya ambil dulu.
terlambat mengumpulkan tugas. Selamat pagi, shalom. Pada pagi hari ini, shalom. Shalom. Selesai panggil. Apa mendengar dari Iman? Itu konflik yang mengusahakan kesatuan apakah benar itu? Terus saya nggak tahu kalau saya baru ini dengan tugas dengan itu ini Jadi kita harus mengerjakan bukan kamu sudah mengerjakan ya. kalau cuma saya Kalau misalkan yang sudah terjadi di masa hidupmu tidak memakai kepada sakit pun juga sama mesti kalau tidak akan melakukan tugas bisa fokusnya untuk seperti sana sama kemudian ya kita gitu sih jadi kamu tidak melakukan tugas kalau karena maksudnya kalau itu menjadi yang klasik untuk menjadi pemula untuk kesimpulan grup. Dari kamu masih ingat masih asal terus kemudian masih menjadi pasukan kira-kira anak depannya Kita bisa komunikasi dan masuk supaya kembali dulu terusnya saya lebih berlatih lagi dengan bagaimana mesin tulis. Juga ini menjadi saya mungkin di kelas ini bisa diberikan seperti informasi jadi misalnya pada grup khusus sendiri itu khusus tugas jadi kemarin ada yang berinisiatif misalkan mereka tugasnya ada bagus sih di situ berbagi informasi jadi buat teman-teman yang sakit atau izin ketinggalan kira-kira pertama sudah di tentunya saya juga aktif pakaian karena saya sudah lalai dari terus setelah saya harus menjadi terkait terus nanti setelah saya juga menggunakan pengenalan dan sebagainya menggunakan sakit terima kasih. Itu yang saya coba untuk mendampingi anak Bapak Ibu. Ada tanggapan Bapak Ibu? Talentnya memang senior gitu ya. Ada tanggapan terkait dengan proses segitiga restitusi? Memang harus butuh teknik komunikasi yang baik gitu ya. Nggak gampang untuk berkomunikasi yang baik gitu Bapak Ibu. Tapi berusaha untuk komunikasi. Dan yang penting bisa membagikan anak tuh mikir ini. Kalau mikir gimana langkahnya ke depan, apa yang harus saya lakukan.
Atau Bapak Ibu punya pengalaman sendiri, boleh berbagi. Iya, dari segi tiga institusi itu kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan atau belum? Atau pernah langsung pada titik apa? Saya pernah Pak, belum menangani siswi boleh sebut nama Pak di sini? Oh tidak, oke. Salah satu siswa ya, siswi dia seringkali terlambat, gitu ya. Alasannya, saya tanya dulu mengapa dia datang terlambat seperti itu. Kemudian dia memberikan suatu alasan di mana katanya setiap pagi dia mencuci piring terlebih dahulu. Kemudian alasan yang kedua adalah bergantian dalam mandi, sehingga membuatnya terlambat seperti itu. Dan setelah ditanya lagi jarak rumahnya apakah jauh atau tidak, gitu. Ternyata dekat sekali Pak, dari 1 kilometer. Nah, gitu. Dan kemudian di sana dia berkomitmen ya. Saya menanyakan apa upayanya gitu, agar tidak terjadi kesalahan yang serupa lagi seperti itu. Dan sudah dilakukan itu, dan selanjutnya pula anak tersebut mengungkapkan bahwa dia dalam melakukan kesalahan di mana dia belum bisa mengatur waktu dengan baik, seperti itu Pak. Jadi terkait segitiga restitusi tadi itu sudah secara tidak langsung sudah terlaksana, namun namanya itu yang mungkin ini suatu hal yang baru gitu ya Pak ya. Secara keseharian sudah sering kami lakukan, khususnya saya, namun namanya saja yang mungkin belum atau baru ya, suatu hal yang baru. Begitu Pak Petrus, terima kasih. Terima kasih Pak Ian, gitu ya. Tadi ada istilah pembahasan segitiga restitusi tadi sudah melewati menstabilkan identitas atau belum, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian mengingatkan atau menanyakan lagi tentang keyakinan kelas atau keyakinan dia di dalam peserta sekolah gitu ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ya, kira-kira apa yang harus dilakukan. Itu memang segitiga restitusi secara tidak sadar sudah kita lakukan, ya, mungkin hanya gambaran saja sebagai teori dasarnya. Tapi bukan malah mengambil posisi kontrol yang sebelumnya tadi Pak Jan ya, yang sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah atau malah bahkan memantau atau bahkan teman, gitu ya. Bukan. Terima kasih Pak Jan. Bapak Ibu punya pengalaman sendiri, apakah saya itu sudah melakukan ini gitu ya, terkait dengan hal segitiga resolusi. Silahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Terus baik, ini yang saya temukan ini memang awalnya itu berawal dari tatib seperti itu. Kelas saya ini kebetulan ada satu ya anak, memang saya lihat ini memang dia beda ya dalam hal penampilan dibandingkan yang lain itu, yaitu tentang apa namanya ya, prinsip alis seperti itu. Pas di kejadian itu memang saya lihat, saya mencoba untuk diam dulu. Hari berikutnya saya lihat ya memang masih ada. Akhirnya saya panggil itu di kantor. Saya mencoba mengajak ngobrol seperti itu. Saya mencoba ajak ngobrol. Memang di sana itu saya mencoba bertanya, ada nggak
kamu lihat perbedaan kamu dengan teman kamu yang lain. Ya, memang di sana itu dia langsung sadar ada apa? Oh seperti itu ya. Terus langsung, ya kalau memang kamu tahu apa, coba kamu tunjukkan apa itu? Alis Pak. Oh ya, baik. Berarti itu bakat saya pas. Nah, saya bilang seperti itu. Memang ya kalau di sekolah itu ada aturan, tapi saya mencoba di sini untuk kamu tidak memaksakan untuk menghapus itu. Tidak, tapi saya meminta di sini mencoba kesadaran kamu saja seperti itu. Tapi saya akan memberikan sebuah gambaran ke kamu. Kalau ini penilaian saya bilang seperti ini penilaian saya. Kalau saya melihat ini, ya saya bukan mau mencelakakan kamu, tapi saya itu tidak bagus. Saya bilang gitu, saya itu tidak enak kalau dilihat di mata, terlalu mencolok. Saya bilang gitu. Ya, coba kamu bandingkan. Ya, coba kamu bandingkan dulu. Ya, itu pun kalau kamu mau, saya tidak mau membesarkan hari ini. Tapi kalau kamu mau silakan, saya bilang seperti itu. Coba bandingkan dengan apa yang kamu lihat pertama dan sesudah kamu hapus. Kira-kira mana yang lebih? Nah, sebelum ke sana memang langsung ada jawaban dari dia itu, saya tidak pilih Pak, kalau saya tidak buat seperti ini. Oh, jadi begitu ya? Ya memang, yang pertama tadi ada sekolah ini ada aturan seperti itu. Nah, terus akhirnya saya memberikan, ya memang sedikit marahnya, saya sih tidak mencoba untuk menghukum, tetapi saya mencoba memberikan sebuah sedikit arah pernyataan seperti itu ya, pernyataan. Tapi ingat dulu, ya kalau sering-sering nanti kamu seperti ini sekolah itu sudah ada tata tertibnya. Saya mencoba untuk menyelamatkan kamu. Jangan sampai kena hal seperti ini, kamu nanti jadi kena imbasnya. Kasihan itu siapa? Kamu, orang tua. Orang tua sudah capek-capek. Tapi itu tergantung ke kamu. Saya bilang seperti itu. Tapi pandangan dari saya bilang kamu seperti ini malah tidak kan terlihat saya sampaikan seperti itu. Tapi itu faktanya, saya bilang. Nah, selanjutnya untuk akhirnya dia mencoba untuk ini, sehingga saya langsung ke kamar mandi, dia hapus. Nah, terus ya, udah saya izin saya hapus dulu. Nah, tapi saya sampaikan, bandingkan dulu ya. Akhirnya dihapus. Tapi saya mencoba menyampaikan dia dari kejujuran saya itu, ya, kalau tanpa itu dia lebih enak dilihatnya dibandingkan itu, gitu. Nah, setelah itu memang di sana kita berdiskusi kesepakatan, ya, kesepakatan, tapi dengan mengingatkan bahwa jangan sampai lagi ada teguran dari guru-guru yang lain. Ya Pak, saya coba dulu seperti itu. Nah, akhirnya dicoba memang 1-2 hari berikutnya saya lihat ya dia mencoba tapi sedikit saya lihat tipis ya, sangat tipis di bawah bintang ya. Ya, saya coba ya, saya panggil lagi, kebetulan di kelas juga banyak anak-anak. Saya lihat, kamu jujur, kamu masih pakai tuh Pak? Masih Pak. Tapi ini udah lebih tipis dibandingin kemarin. Pak, terus saya perlahan-lahan seperti itu. Nah, ini beberapa minggu ini saya nggak perhatikan lagi ya, yang itu. Terus pernah ketemu dengan orang tuanya, memang saya mencoba aja ngobrol waktu itu kejadiannya pas terima rapat. Saya mencoba untuk ini mencari kebenarannya itu istilahnya seperti apa sih di rumah. Memang di sini orang tuanya buka-bukaan semua. Memang anaknya agak sedikit keras kepala katanya. Seperti itu, dan ternyata orang tuanya itu tukang sawah. Bukan salah ya, bukan salah. Yang salah itu, ya, dia buat rias lah seperti itu ya. Speaker, tukang rias seperti itu. Ya, make up ternyata. Nah, di sini itu memang kata orang itu sering melihat bapak itu. Pak itu kita motivasi dari situ karena kebiasaannya sih. Semua emaknya, ibunya juga untuk datang itu saya lihat juga, saya lihat ya enggak ini seperti itu. Nah, memang kalau di sini tuh orang tuanya selalu memperhatikan ya. Kalau di kotanya di rumah selalu
harus pakai itu. Kalau dia katanya itu nggak akan pede seperti itu. Tapi saya mencoba mengingatkan, ya, kalau ke orang tuanya coba ya, itu bahan-bahan yang dipakai itu jangan sampai nanti merusak wajah dia. Saya sampaikan seperti itu ke orang tuanya. Terus coba kita saling motivasi anak. Ini kebetulan sekolah, saya bilang seperti itu. Anak ini ya karena sudah kebiasaan seperti itu. Tapi ada beberapa hari sebelum itu yang pas saya ingat itu saya lihat sudah tidak ada itu, kemudian jangan kabur lagi. Kira-kira seperti itu. Kata apa yang tadi cocok atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bapak gitu ya. Mendampingi siswa, restitusi siswa gitu ya, dengan berbagai cara, bahkan yang menjadi nilai plus bagi kita di sekolah kita adalah pendampingan sampai dikomunikasikan pada orang tua gitu ya. Orang tua jadi tahu, orang tua juga memahami, karena orang tua itu menjadi pendidik pertama dan utama untuk anak, dan kita sebagai orang tua yang kedua. Nah, kita saling mengkomunikasikan biar nanti anak terarah dengan baik. Terima kasih Bapak Paul. Saya kira cukup Bapak Ibu berbagi pengalamannya ya. Sebenarnya saya masih ada satu video tapi kita lewatkan saja ya. Waktu sudah semakin panjang. Kita lewatkan saja. Nah, ini testimoni siswa. Saya Shanto, kelas 2 saya dari SMA Yusuf Sopakawang. Testimoni saya berdasarkan pendampingan yang diberikan oleh Petrus terkait menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Saya merasa dengan pendampingan ini saya menjadi lebih kuasa untuk menceritakan kejadian dari sudut pandang saya sebagai siswa. Saya juga merasa bahwa Petrus menempatkan dirinya sebagai siswa sehingga saat saya menceritakan kejadian saya tidak merasa kesulitan dengan kesalahan yang saya buat. Kemudian saya juga merasa saya menjadi lebih sadar melalui pendampingan ini terkait dengan kesalahan saya lakukan, dan saya menentukan sendiri solusi yang tepat untuk diri saya. Sekian testimoni yang dapat saya berikan. Terima kasih. Bapak Ibu, anak jadi merasa nyaman, anak jadi tidak tertekan gitu ya. Anak semakin terbuka yang bisa menentukan kira-kira solusi yang tepat bagi saya apa, gitu. Itu yang terjadi. Kita refleksi Bapak Ibu yang terakhir saja. Gitu ya, refleksi Bapak Ibu siapkan HP-nya. Ini yang terakhir, Bapak Ibu tadi sudah banyak berdiskusi terkait dengan paradigma baru, kunci inti dari budaya positif itu Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian terkait dengan disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, gitu ya. Dan banyak hal yang sudah Bapak Ibu terima. Pertama tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi, bahkan kegiatan kelas. Nah, kira-kira refleksinya adalah menggunakan ingatan Bapak Ibu. Nah, diisi dulu hanya 3 pertanyaan saja. Dan perlu diperbaiki kesadaran bahwa setiap orang punya hal positif yang harus juga dihargai dan dikembangkan, meskipun terkadang masih melakukan kesalahan. Dan menumbuhkan kesadaran anak untuk melaksanakan keyakinan kelas atau sekolah dari dalam dirinya. Terima kasih atas refleksi yang Bapak Ibu ungkapkan di dalam materi ini, gitu ya. Dan jadi penghujung kita yang terakhir, saya berusaha menyimpulkan terkait dengan budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, maka guru yang baik hendaknya memiliki kemampuan untuk memahami kunci inti budaya positif yang tadi dengan 8 kunci tadi Bapak Ibu, dan nanti bisa diberikan keteladanan yang nyata di sekolah dengan hal-hal sederhana yang kita lakukan, dan anak pun nanti bisa melihat secara langsung, meniru, bahkan mengaplikasikannya di sekolah juga. Nah, sekaligus kita juga bisa berkolaborasi, saling mendukung antara Bapak Ibu sekalian, bahkan siswa diajak kolaborasi untuk seluruh warga terkait dengan budaya positif. Nanti semoga kita itu bisa menciptakan dan membangkitkan disiplin positif dari anak hingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal, bahkan kebajikan yang ada di sekolah kita, ya, terkait dengan visi misi yang sudah ada atau nilai utama yang ada. Dan akhirnya mereka tuh punya motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dirinya sendiri.
akhirnya mereka itu menjadi manusia yang merdeka. Itu Ibu Bapak. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian dalam proses diseminasi atau penyebaran disiplin budaya positif yang saya terima dari program penggerak untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya kira cukup dan kita tutup Bapak Ibu dengan doa saja. Kesediaan Bapak Paul untuk berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas segala penyertaan kepada kami sepanjang hari ini. Terutama terkhusus untuk kegiatan kami hari ini di dalam kegiatan praktik baik ini, di mana dari rekan kami, sejawat kami, yaitu Pak Petrus, telah memberikan materi tentang budaya positif dan hal-hal dan juga praktik-praktik yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga ini bisa kami jalankan, semoga bisa kami langsung praktekkan kepada anak didik kami, agar sekiranya di sekolah ini bisa berkembang dan lebih maju dan semakin diminati oleh masyarakat yang ada di sekitar kami. Ya Bapak, kami juga berdoa terkhusus untuk rekan kami Pak Petrus, semoga di dalam kegiatan pelatihan CGP ini selalu kami Tuhan sertai dia, dampingi dia, agar selalu di dalam pelaksanaan kegiatan untuk CGP ini berjalan dengan baik, tanpa kesulitan apapun, dan selalu berikan dia kesehatan agar selalu kuat di dalam melaksanakan pelatihan CGP ini. Ya Bapak, kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, kami juga memohon kepadamu agar setiap aktivitas kami ini sekiranya Engkau mendampingi kami, agar semua segala kekurangan yang selalu kami dapatkan, agar semua itu bisa kami Tuhan lengkapi, agar semua itu berjalan dengan baik. Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang kami ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan bersamaan hari ini. Akhir kata, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.